Hai galawers, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan Gemini bagaimana peruntunganmu di bulan April 2025 ya. Nanti kita akan lihat dari kartu saya untuk asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan kita akan bahas lengkap satu persatu ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjutkan seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis. Tiap hari selalu ada info-info terbaru dari channel YouTube saya tentunya ya. Dan buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya langsung, pengen nanya masalah jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, pengen konsultasi keuangan gimana, rezeki gimana, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, kalian punya problem masalah rumah tangga, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian dan butuh solusi, pengen curhat, pengen nanya-nanya gitu, silahkan DM dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA teman-teman ya, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Tapi upayakan DM dulu di Instagram karena WA aku kadang-kadang suka error. Jadi kalau kalian udah DM di Instagram lebih aman ya. Karena kalau kalian chatting aku di WA dan centang satu, lebih aman DM aja di Instagram. Oke, kita akan lihat peruntungan Gemini di bulan April ya. Oke ya, untuk Gemini sebelum saya buka kartu tarotnya ya, seperti biasa saya akan membahas sedikit tentang zodiaknya. Bahwa Gemini ini tipe karakter orang yang keras kepala, dia egonya tinggi, kadang pelin-pelan, dan dia tipe karakter orang yang memang pekerja keras, pantang menyerah, dan kalau udah pengen sesuatu harus tercapai. Gemini orangnya seperti itu, cuma orangnya wataknya keras ya, dan nggak tentulah arah tujuannya, maksudnya kadang A, kadang B kayak gitu loh ya. Tapi Gemini tipe karakter orang yang baik hati dan perasa. Nah Gemini ini memiliki beberapa zodiak yang cocok. Kalau kalian nanya, kok Gemini itu cocoknya sama zodiak apa? Yang pertama ada Pisces ya. Pisces sama Gemini cocok karena Pisces tipe karakter yang memiliki insting yang kuat, orangnya tipe karakter yang setia gitu ya. Nah, Gemini sama Pisces cocok. Yang kedua ada Aries. Aries orangnya pekerja keras, berjiwa petualang gitu ya. Orangnya energik, agresif, dan humoris. Ya, suka membuat canda tawa, pintar ngelucu gitu ya. Dan Aries sama Gemini juga cocok, ada kecocokan. Yang berikutnya ada Libra. Libra tipe karakter orang yang bisa menjadi penyeimbang yang baik ya. Artinya bisa gampang nyambung kalau diajak ngobrol. Libra juga tipe karakternya orangnya ini pekerja keras kayak gitu ya. Libra sama Gemini juga cocok ya. Yang berikutnya lagi ada Virgo. Virgo juga cocok sama Gemini ya, walaupun kecocokannya tidak 100% tapi mendingan lah ya dibandingkan zodiak yang lainnya. Virgo sama Gemini ada chemistry juga ya. Tapi bukan berarti di luar itu nggak cocok sama Gemini, enggak juga. Bisa juga sama Scorpio cocok bisa, karena semua tergantung dari orangnya juga ya. Tapi nanti kita akan lihat dari kartu saya bagaimana untuk peruntungan kamu di bulan April ini ya. Akan ada informasi-informasi apa yang bisa kamu dapatkan, terutama buat kalian yang pertama akan saya bahas yang single dulu, yang belum married atau yang belum menikah ya. Saat dulu kartunya, kita akan lihat di kartu yang pertama Gemini di bulan April buat percintaan yang single ya. Tanpa berlama-lama langsung aja. Di kartu yang pertama ada kartu Knight of Pentacles. Seorang kesatria berkuda membawa koin emas. Kamu akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada mantan kamu. Kamu akan mendapatkan pasangan yang memang lebih care, lebih perhatian, lebih pinter cari duit tentunya ya. Karena di sini ada simbol koin emas ya. Jadi bisa membantu kamu dalam hal karir gitu ya. Karena kalau orang ngomong nikah itu beda sama orang pacaran. Kalau pacaran zaman kalian sekolah, zaman kalian kuliah mungkin mikirnya masihlah yang penting cinta, yang penting saling sayang. Tapi kalau orang udah married itu yang dipikirkan adalah keuangan juga dipikirin. Dia mapan nggak ya? Dia tuh kira-kira kalau udah nikah bisa nafkain gua nggak sih? Nah kalau kalian cewek ya pasti kayak gitu. Jadi yang dipikir nggak cuma cinta gitu loh. Makanya kalau saya lihat di kartu yang pertama, di bulan April sepertinya kamu akan ketemu seseorang yang memang suka sama kamu gitu ya. Mungkin dia udah memperhatikan kamu sejak lama, mungkin dia udah curi-curi pandang sama kamu, cuma mungkin belum berani mengungkapkan aja. Bisa juga di bulan April ada ungkapan cinta dari seseorang. Nah intinya seperti itu ya. Yang jelas kalian dijalani aja, membuka hati selebar-lebarnya ya. Nah di kartu kedua ada kartu Eight of Cup buat kalian yang sudah berumah tangga. Ini juga bagus kartunya. Cup adalah simbol suatu piala yang artinya adalah keharmonisan gitu ya, yang artinya adalah hadiah spesial. Bisa juga diajakin keluar negeri tiba-tiba liburan. Nah itu namanya hadiah spesial ya. Eight of Cup adalah simbol suatu keseimbangan gitu ya. Jadi kalian harus seimbang, jangan sampai
meributkan hal-hal yang nggak penting lah ya. Tapi secara perasaan saya lihat baik, pasangan kamu sayang, kamu juga sayang. Intinya begitu. Rumah tangga cenderung 80%, 80% aman yang saya lihat seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat dari kartu saya sih pada dasarnya intinya kamu memang harus bisa ya komunikasi. Yang utama itu komunikasi. Jangan sampai komunikasi kamu terhambat ya, jangan sampai terlalu cuek karena pekerjaan. Nah, ini yang menghambat ya. Kita akan lihat lagi untuk karir dan juga keuangannya. Tapi untuk rumah tangga aku simpulkan aman ya, 80%. Nah, sebelum saya lanjutkan ke karir dan keuangan, saya akan infokan dulu yang pengen konsultasi dan curhat ke saya langsung masalah jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmaramu. Silakan DM ke Instagram saya @marcelwen dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya Instagram pengen curhat-curhatan mengenai masalah keuangan, mengenai masalah kecocokan hubungan. Kok aku sama dia cocok nggak sih gitu ya? Karena kalau kalian ngomong masalah hubungan yang penting itu cocok loh, bukan serius. Serius itu nomor 2. Yang pertama cocok. Kalau kalian nggak cocok sering berantem gitu ya. Nah, makanya yang pengen konsultasi langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA. Nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Dan utamakan DM dulu di Instagram ya. Kalau WA-nya error, jadi kalian bisa udah punya DM aku, udah follow aku di Instagram juga, jadi lebih aman untuk komunikasinya ya. Lanjut lagi untuk karir dan juga keuangan tanpa berlama-lama, langsung aja karir dulu ya. Ada kartu King of Swords. Ini artinya adalah simbol suatu bahwa kamu dipikir panjang kalau misal mau pindah kerjaan. Jangan terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan. Ya, siapa tahu pekerjaan kamu yang sekarang jauh lebih baik daripada pekerjaan kamu yang baru. Intinya seperti itu. Dipikir panjang ya. Dan kalau saya bilang sih, ya kamu memang harus berani berspekulasi lah ya. Keluar dari zona nyaman, nggak boleh hanya berdiam diri di situ gitu ya. Ya, jadi harus ada halauan lain, harus ada pandangan lain, dan harus berani mencoba sesuatu hal baru. Tapi butuh pemikiran karena di sini ada simbol sword, jadi dipikir panjang sebelum melangkah. Yakin nggak, gajinya lebih gede nggak, posisinya lebih bagus nggak, nah dan lain sebagainya. Tapi kalau soal usaha juga di bulan April sepertinya ya masih flat yang saya lihat seperti itu. Tapi ya ada terus lah pelanggan-pelanggan yang datang. Cuma kalau soal pekerjaan, ya itu tadi yang saya bilang ya, dipikir panjang sebelum melangkah. Tapi sebenarnya peluang kamu banyak banget untuk bisa mendapatkan hoki dalam pekerjaan. Keuangan, saya melihat di sini ada kartu The Wheel of Fortune, artinya roda keberuntungan kamu bagus di bulan April. Banyak rezeki datang, banyak pemasukan. Ya namanya rezeki itu bisa datang dari manapun, dari pacar ngasih duit, orang tua ngasih rezeki, temen kamu tiba-tiba datang bayar utang, itu namanya rezeki loh ya. Ya kamu udah duit kamu dipinjem orang misalnya 100 juta nggak dibalik-balikin udah bertahun-tahun, tiba-tiba dibalikin, nah itu namanya rezeki gitu ya, walaupun itu uang kamu sendiri juga. Nah tapi dari gambaran saya rezeki kamu cukup bagus di bulan April, setidaknya mengalir, setidaknya nggak buruk seperti itu, dan ya rezekinya ada terus lah ya. Cuma memang kalau ngomong masalah pengeluaran, selalu ada pengeluaran terus untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi yang penting satu, kamunya harus bisa tahu itu penting apa enggak untuk dibeli. Nah itu yang paling harus kamu pikirkan ya. Tapi secara keuangan lancar Gemini ya. Nah itulah readingan Gemini di bulan April, dan please jangan di spoiler dan jangan dibocorin di komen. Dan sekali lagi buat kalian yang pengen diramal langsung ke saya pribadi masalah jodohmu, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, pengen nanya-nanya, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Jangan lupa di follow yang nggak punya Instagram. Pengen curhat bisa juga ke WA. Nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton saya. Ikuti terus pokoknya YouTube-nya biar kalian nggak ketinggalan informasi, karena tiap hari selalu ada info-info terbaru dari channel YouTube saya dari jam 10 pagi. Tapi khusus Ramadan ini biasanya saya uploadnya jam 4 subuh ya. Intinya gitu. Oke, terima kasih banyak. Nama saya Marcelwen dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.